Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang lisan ya. Karena kita sedang berpuasa, kita perlu membahas tentang lisan ini ya, agar kita bisa ngerem lisan kita, agar kita bisa menahan lisan kita dari sesuatu yang banyak dilakukan masyarakat. Kalau kita sedang duduk dengan ibu-ibu, biasanya apa yang kita lakukan? Membicarakan tetangga, membicarakan temannya. Itu hampir ditemui di seluruh tempat duduknya ibu-ibu ya. Bahkan sebagian mengatakan itu membicarakan orang lain itu seperti faqihatul majlis, buahnya duduk ya. Jadi kalau kita sedang duduk-duduk kemudian dikasih hidangan, nah buah ini adalah ghibah itu. Jadi kalau nggak ada kadang nggak berwarna gitu. Tapi itu suatu hal yang sudah ma'ruf, sudah tersebar di kalangan kita. Setiap duduk ketemu orang ceritanya orang lain. Ketemu ibu-ibu ceritanya orang lain. Nah ini di bulan Ramadan perlu ditahan ini, perlu direm. Karena kalau tidak nanti bisa-bisa puasa kita ini nggak ada nilainya ya. Tentu kita pernah mendengar ya, Nabi itu bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqilaha balan min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengatakan sesuatu perkataan min sakhatillah, yang dimurkai oleh Allah. Dia nggak sadar, nggak merasa perkataannya itu sesuatu yang berat ya. Dia menganggap itu suatu perkataan yang enteng, yahwi bihi fi nari jahannam, yang akhirnya dengan perkataan itu dia masuk ke neraka jahanam. Dan kita tentu tahu Nabi SAW juga bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, Allah enggak butuh dengan puasa orang itu. Ghibah itu sesuatu yang terlarang. Membicarakan orang lain itu sesuatu yang terlarang ya. Tentu kita juga mengingat ya tentang orang-orang yang muflis. Misalkan kita sudah punya pahala, kemudian kita membawa dosa-dosa yang tidak kita sadari ini tadi, membicarakan orang dan semisalnya. Tentu kita akan menjadi orang yang muflis. Muflis itu artinya dia bangkrut ya, membawa pahala gitu, tapi gara-gara hutangnya pahala banyak ya dia sudah rugi ya, bangkrut. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang-orang muflis itu? Di sini Nabi sedang membuat para sahabat itu ingin tahu, agar kalimat-kalimat yang beliau sampaikan nanti bisa masuk diingat di ingatan mereka. Ini cara komunikasi Nabi. Apakah kalian tahu siapa orang yang rugi itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang rugi di tempat kita ini, wahai Nabi, adalah orang-orang yang tidak punya harta dan tidak punya ya kekayaan, barang-barang dunia nggak punya. Dia ini muflis, bangkrut. Kemudian Nabi SAW berkata, innal muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umatku itu,
ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang pada hari kiamat dengan solat. Apa? Solat. Wasiyamin, dan puasa, datang dengan solat, dengan puasa. Wazakatin, dengan zakat. Ini di Sahih Muslim nomor 2581, solat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, dia datang tapi sudah mencela si A. Wa qadhafa hadza, menuduh berzina si B. Wa akala mala hadza, makan hartanya si X. Wa safaka dama hadza, membunuh si Y. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Fa yu'ti hadza min hasanati, sini ya para korban ini diberikan dari kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Wa hadza min hasanati, semuanya dikasih. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau kebaikannya yang dia bawa, pahalanya yang dia bawa sudah habis sebelum hutang-hutangnya terpenuhi, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa yang mereka miliki ini dilimpahkan kepada orang ini. Nih dosa saya, nih dosa saya, nih dosa saya. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Sangat sayang sekali kita puasa kok nggak bisa ngerem lisan kita, membicarakan tetangga, mencela si A, si B, si C dengan tuduhan-tuduhan yang nggak baik. Misalkan saya kemarin tuh membaca sebuah riwayat dari Makhul, salah seorang ulama. Beliau itu hanya melihat seorang laki-laki setiap kali rukuk dan sujud, beliau atau orang itu tadi, orang yang sholat itu, orang laki-laki sedang sholat. Makhul melihat setiap kali sujud dan rukuk orang ini menangis. Maka beliau, ulama yang bernama Imam Makhul ini, menyangka fattahamtuhu annahu mura'in bidzalika, aku menuduhnya dia itu riya dengan hal itu, menuduh riya dengan hal itu. Apa yang terjadi? Maka aku pun diharamkan dari menangis selama 1 tahun. Ini baru cuma nyangka yang nggak baik ya, sama orang yang sedang nangis itu, buruk sangka, suudzon. Apa yang terjadi? Beliau diharamkan dari menangis, nggak bisa nangis ketika sholat, ketika berdoa selama 1 tahun. Ini merupakan sesuatu yang di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Kalau jadi orang muflis ini bagaimana? Kita berpuasa dapat pahala gitu, kemudian kita gibahi tetangga, seakan-akan kita ini loh pahalaku, terima-terima gitu, dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk menjaga lisan, jangan menggibahi. Kemudian kalau bapak-bapak biasanya ini puasa-puasa ngomongin masalah wanita, ini juga tidak bagus, sesuatu yang dilarang. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi, puasa itu bukan hanya nahan makan dan nahan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafasi, puasa itu juga menahan hal-hal yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, dan perkataan yang berkaitan dengan wanita, dengan hubungan suami istri. Ini dilarang. Makanya kita tahu Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad itu, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa tapi hasilnya dia hanya lapar dan dahaga saja. Maka pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita coba berlatih ngerem lisan kita. Hindari ghibah, hindari mencela orang lain, hindari suudzon dengan orang lain, hindari perkataan-perkataan yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan wanita. Karena ini bisa jadi akan mengurangi pahala kita, atau bisa jadi akan menghilangkan seluruh pahala puasa kita, sehingga kita dapat lapar dan dahaga saja. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.